dan bulu matamu di masa lalu masih menyayatku saat kau menatap kedua mataku. Gimana rasanya? Ini kan dapur rekaman nih. Selesai. Saya di rumah dulu kan. Saya Jai. Saya Fajar Bobanwan. Saksikan kami Di Masakin Musik hanya di channel YouTube Noise Creator TV. Masak musik. ke musisi dan lain sebagainya gitu untuk membuat penerbitan dan lain sebagainya. Kita saksikan dulu yang ini nih. Oke, ini dia support langsung. Om panggil Om aja ya. Kang Fajar. Oke, Kang Fajar. Beliau adalah banyak sekali profilnya. Dulu sama, saya juga dikuliti sama beliau tuh. Woi, sekarang kita pesek. Dia udah cewek di Iwet Piwalang. Udah kemana sepuh. Kita pesek sekarang. Nah, kita pesek sekarang gimana dulu dia mempesek bedah si lirik ya, lirik bahasanya. Ya. Bahasa. Nah, Pak J sendiri kan dulu pernah aktif di event. Sekarang juga masih kan? Masih. Berarti event apa? Si Jazz apa? Yang paling besar tuh Bandung International Jazz Festival ya, Bandung World Jazz. Terus yang terakhir saya itu sih bikin apa ya? Saya diminta mengelola event sama KPK untuk pendidikan. Oh iya, pendidikan ya, KPK. ya. Terus saya bikin teater musikal, drama musikal. Drama musikal. Tahun 2016 gitu, 2017. Ya, saya mah apa itu? Yang KPK mah apa? Oke, KPK. Berarti drama musikal ya? Drama musikal. Nah, kan drama musikal tuh Bang Fajar, ya. Kan kayak apa ya? Ngobrol tapi nyanyi. Ya, nyanyi ya. Sambil nyanyi. Mau ke mana? Nah, ya. Saya mau ke sini. Hey. Ya, gitu. Nah, dari segi bahasa nih, ya kan pasti nyambung ya, maksudnya komunikasi dari musik komunikasi bahasa gitu. Nah, Bang Fajar sendiri untuk drama musikal tadi ya, drama musikal sendiri sih sebenarnya kalau saya lihat karena kan di situ ada dua konsentrasi ya. Yang pertama itu konsentrasi seni musik dan seni sastra karena di situ ada unsur drama, unsur peran. Tapi jarang sih sebenarnya, itu jarang juga di maksudnya teh bukan kayak event-event yang lain teater atau event konser musik. Justru drama musikal itu kalau di Bandung sendiri jarang. Mungkin karena peminatnya juga kurang. Tapi bagi saya pribadi itu salah satu apa ya, aliwahana juga yang bisa menjadi kalau anak-anak tuh kalau belajar yang gitu tuh dia belajarnya juga dua ilmu seni gitu. Jadi penting yang pertama dua langsung. Yang pertama cara dia ngomong kan harus kan kalau drama musikal mah dia harus vokalnya harus bagus ya, teknik vokalnya, artikulasinya jelas kan, berdialog. Terus yang kedua dia juga harus bisa nyanyi, baru nyanyi kan itu. Kamu kemana? Kayak gitu ya.
berarti yang belajar musik itu menentukan kecerdasan juga. Betul. Jadi ada berbagai kecerdasan ya, kecerdasan kinestetik, ada olahraga, kecerdasan musikal itu beda lagi. Nanti ada. Soalnya nggak gampang. Nggak gampang. Jadi yang saya alami juga itu ketika misalnya si musik ini menjadi medium untuk apa namanya, ya taruh ya kayak tadi ya terapi, kayak atau misalnya yang tadi apa ekstra musikal untuk ya kayak gitu, emang butuh latihan yang ekstra. Betul. Kan kalau kita mah kadang-kadang kanan kiri juga Pak Kujut. Nah, hanya untuk melatih itu juga konsentrasinya harus lebih tinggi. Gitu. Konsentrasinya lebih tinggi juga. Komo ini harus dengan bertutur bahasa yang berat, yang berat. Sebenarnya sih kalau dalam tadi untuk ekstra musik ya Kang, khususnya dalam lagu gitu, karena kalau lagu itu ada ini mah pengetahuan saya ada apa aja gitu. Siap. Kalau kan saya kerja aja sih. Kalau hati-hati betul. 2 SKS ya. Di lagu itu ada 2, lirik dan musik gitu. Jadi si ekstra musiknya itu adalah lirik. Nah, yang sulit itu mungkin ketika menggabungkan, kan kalau musik itu dia punya feel-nya, punya soul-nya, misalnya perasaan atau suasana sedih. Dan bagaimana lirik itu justru bisa berkolaborasi dengan musik. Jadi kita juga harus bikin lirik atau tulisan atau cerita-ceritanya itu yang memang sedih atau interpretasi dengan musiknya. Nah, ya kesulitannya itu sih karena kalau orang bikin lagu, dia juga harus bisa menyesuaikan antara musik yang misalnya musiknya sedih, berarti liriknya juga harus sedih. Itu sih lebih kena gitu kalau di lagu. Nah, kalau yang liriknya musiknya ceria, misalnya musiknya teh brang-brang, tapi liriknya sedih, mungkin jadi sulit sampai pesannya gitu. Karena ya bahasa juga menentukan sih ekstra. Bekerja iya. Nah, pengajar juga kan ya? Guru pesantren. Gini juga apa guru? Dulu ngajar di pesantren. Pesantren mana? Pesantren orang cekek gitu. Ujung Berung sempat beberapa tahun belakang. Di pesantren. Ya, di belakang. Pesantren apa? Bener ya ternyata. Bener. Pesantren apa? Ya, 2 tahun lalu saya di Nur Zaman. Nur Zaman. Ya, Nur Zaman. Nur Zaman. Terus sekarang di Bina Bangsa di Dago. SMA. Sekarang di SD. Oh, SD. Sekarang SD. Oke. Saya bertanya, gimana sih caranya seorang Bapak Fajar mengajari anak SD berbahasa? Apa yang pertama dikasih ke anak-anak? Tarik sis. Tarik sis. Tarik sis mongko. Apa ininya? Apa ya? Ketika ngajar anak SD itu harus gimana? Bahasa ya? Iya, kalau di bahasa, kalau saya sih ngajarnya bahasa Indonesia. Kebetulan di sekolah saya itu bilingual ya. Jadi banyak juga siswa-siswa atau ya murid yang dia itu justru meskipun anak Indonesia tapi kesulitan berbahasa Indonesianya karena pendidikan dari rumah playgroupnya, terus rumahnya juga bahasanya bahasa Inggris gitu. Nah, kesulitannya ya paling ketika saya mengajar itu saya harus jelas ketika menyampaikan vokal itu harus jelas, apalagi apalagi sekarang lagi Zoom. Tapi mau dipraktekkan orang nggak ada. Orang nggak bisa. Praktek, udah saya kita apa gimana? Praktek atau Gimana cara anak-anak ini kita murid ini. Oh iya. Gimana kita sama di ruang guru? Di ruang guru. Ya. Oke guys, good morning everyone. Bagaimana kabar kalian? Baik. Kita harus biasakan menggunakan komunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kalian sudah sarapan? Nah, sarap belum. Sudah mandi? Belum. Karena Zoom. Dia kan atasan kemeja, bawah kalau kita menggunakan. Ayo murid damai berseka mungkin karena sama orang tuanya harus. Kemudian pakai seragam. Gurunya mah paling ya nggak tahu. Saya nawe. Urang nggak tahu saya. Sama saya juga. Gitu. Ke atasan kemeja ke bawah kolor. Nah, tapi yang
apa ya, kesulitan jadi pengajar atau mengajarkan bahasa itu karena kan bahasa harus digunakan setiap hari, jadi orang itu bisa menguasai. Nah, untuk berbahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah karena kaidah itu memang sangat sulit karena orang-orang atau remaja pada umumnya dia menggunakan bahasa prokem atau gaul berkomunikasi. Jadi menulis yang baik dan benar itu ya mengatakan bahasa Indonesia saya dulu waktu SD, SMP, SMA 7 bahasa berapa? Oh, jadi ngambil jurusan bahasa karena ada kesulitan bahasa dulu ya? Karena nggak mau matematika. Kabur. Sugante kayak orang Vkom yang memiliki kesulitan komunikasi ya, masuk Vkom. Atau tapi di terapi. Ibu juga kesulitan? Kesulitan. Anak saya kesulitan berjalan. Ayo pakai mobil sama jalan-jalan. Nah, pas ada nggak kejadian lucu ketika Zoom gitu kan? Ya ketika Zoom sih karena apa, kalau ngajar budak mah budak SD mah harus ditungkulin, maksudnya harus ditungkulin namanya bahasa Indonesianya harus ditongkrongin, harus dilihat gitu. Apalagi kalau belajar ngajarin nulis kan biasanya kita pegang anak tuh tangannya kita bimbing. Nah kalau Zoom itu kan nggak bisa. Yang pertama bahasa kita harus enak karena anaknya barian, bari pundung. Kalau anaknya pundung, otomatis dia nggak bisa belajar gitu. Dia sama dong aku kan pundungan, berarti aku anak dong. Emang pundung anak kayak aku pajai. Tapi sekali-sekali murid-murid SD itu kalau lagi nge-Zoom gitu suruh bermain. Dia nanti ucing sumput. Ucing sumput. Lagi nge-Zoom ucing sumput dilokot. Kemana ini anak-anak gitu. Ya kalau anak-anak kan gampang kaburnya, misalnya nggak suka sama gurunya dia lari ke belakang kan. Gurunya nggak bisa ngajar, paling cuma teriak-teriak. Ayo kesini. Paling gitu doang. Bisa teh langsung serius gitu ya. Nilainya jelek, guru dia disalahkan. Caeta. Ayo Pak Jai pernah pas nge-Zoom. Kan teman-teman nge-Zoom. Yang Zoom. Sekarang juga. Ini kan anak kecil yang tumbuh dewasa gitu. Kadang-kadang hampir salah ya? Salah wae lah. Pokoknya mah begitu saya buka ruang Zoom, beungeut nae wungkul gitu. Foto nawe digerak-gerakkan pada ngelup pada foto nawe wungkul atau kieu we tungkul. Padahal budak mahasiswa saya mah kemana? Nah, yang paling lucu mah kieu. Oke, kalian nanti absen ya. Absen di grup WhatsApp. Ya, WhatsApp. Nah, tapi yang di ruang Zoom tuh saya capture semuanya. Sekian orang udah di capture nih. Jadi yang di ruang Zoom itu 25, tapi yang absen di WhatsApp 55. Cuma lagi. Tapi masih ngetem. Ya Allah, cek nanti. Oh enggak, sekarang mah enggak ngetem. Mereka bikin ruang sendiri, nanti saya tinggal masuk. Mereka udah rajin. Bikinin Google Meet-nya, bikinin ininya. Google Meet lah, gratis buat mahasiswa mah. Mau apa lagi ya? Nah, balik di Pajar nih. Kan tadi dari event, dari pengalaman Pak Jai itu kan ujung-ujungnya itu di bahasa. Iya. Ya kan? Pak Jai juga perlu menyampaikan dengan bahasa yang ini. Nah, saya juga ketika ini kan bikin lagu ya, sama bikin lagu itu kita permasalahan di bahasa. Ya. Permasalahan di bahasa. Nah, ada trik cara membuat lirik yang keren. Lirik yang baik dan keren. Ya, baik dan keren. Baik dan benar. Udah guru bahasa Indonesia. Pak, gimana Pak? Gimana Pak? Yang pertama sih kalau bikin lirik yang baik itu ya mungkin kita juga harus menambah kosakata di kepala kita. Kita juga harus menambah bacaan karena dalam bahasa Indonesia itu bahasa yang paling rumit karena banyak sinonimnya. Persamaannya gitu. Kasar, susah sisi. Sinonim bukan sinonim. Sinonim. Kayak membawa, mengambil, merampas, mencuri itu kan dalam kegiatannya sama-sama take gitu. Kalau di bahasa Inggris take gitu. Take gitu. Nah, di bahasa Indonesia itu yang memang sulitnya mungkin
orang-orang tuh kosakatanya sedikit karena kurang membaca, jadi varian untuk menginput apa ya, diksi atau pilihan kata masuk ke liriknya itu jadi yang biasa. Nah kalau kita membaca, mungkin dengan sering membaca itu novel atau mungkin baca koran sekalipun, itu secara tidak langsung akan menambah referensi kosakata dan melenturkan cara kita membuat kalimat dan rekamnya. Cuman tadi ketika saya juga tertarik tadi yang Fajar bilang anak-anak kecilnya sudah ngomong bahasa Inggris. Dipuji juga gitu ya. Ngomong bahasa Inggris. Sebenarnya menurut Bang Fajar ini salah apa enggak sih? Sedangkan mereka ada di Indonesia. Iya. Kalau dikatakan salah sih enggak juga. Iya makanya. Kalau saya tanya ini salah apa enggak? Yang jadi masalah, bukan salah tapi yang jadi masalah adalah ketika dia lupa atau memang dia tidak belajar dasar-dasar untuk berkomunikasi bahasa Indonesia gitu. Karena ya mau nggak mau kita tinggalnya di Indonesia dan banyak juga orang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Itu yang kedua. Ya guna jadi kahiji sih kedua tuh. Ya bahasa teh kan identitas bangsa gitu. Jadi harus dijunjung tinggi, disumpah mengundang gitu. Ya kadang-kadang kan gini, orang Bandung atau orang Indonesia lah bahasa Inggrisnya hebat, anak kecil bahasa Inggris, tapi dia sampai lupa ngobrol bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerahnya. Gitu. Bahasa daerah sekarang jarang juga sih, bahasa mulok dulu banyak. Beberapa sekolah yang swasta gitu, teman-teman saya juga kalau ngajar di beberapa sekolah sering ngobrol, nggak ada pelajaran bahasa Sunda. Soalnya kan Pak Fajar kan ngobrol guru bahasa Indonesia, berarti kan terancam nih bahasa Indonesia. Betul. Salah satu guru yang terancam, mungkin kalau misalnya semua bahasa Inggris, saya gawe betul. Semuanya diajar di bahasa Indonesia. Jadi editor itu nama. Jadi editor di Google. Gak apa-apalah jadi guru cuma yang ada cuma bahasa Sunda dan bahasa Inggris gitu. Nah, benar-benar lumayan. 4 SKS tadi 2 SKS. Nah, iya. Sekarang. Tadi sebagai musikolog ngobrol masalah musikolog. Oh ya Pak Jaya jago masaknya kan. Tapi kalau Uji suka bawa bumbu, datang dia bawa bumbu, ini bumbu racikan saya, masak di kemudian. Saya teh punya satu passion. Apa? Masak. Jadi kadang-kadang mau geus weureu gitu nya, baca weureu ngezoom naonnya bikin makanan. Udah malam tanya buka kulkas aya ieu masak terus baru dak teh turun di luhur. Pak, masak apa, Pak? Ikutan. Ikutan makan ya, ngicip. Terus kadang-kadang orang tanya ting muji sorangan, ting naon eta saya punya kelebihan gini, ini juga salah satu yang nanti mau dimasak itu. Karena saya mah suka jajan ya. Jadi jajan mau di kaki 5 saya sering ke satu tempat di DU-nya. Saya suka makan. Jadi kalau lagi ngobrol, urang mah hayang eta euy. Jadi saya bisa mengurai jadi bumbu teh ieu. Iya, pasti kebayang. Masa enggak mau pajai ke makan gitu ya. Tinggal itu di dieu. Terus makanan kayak bawang. Iya. Langsung rumusnya formulaan. Oh, ini sekian 1 kilo ya 2 kilo. 45.000. Jadi bahaya. Lamun dahar terus hayang deui itu nang geus tutup. Terus saya kudu ieu, wah isukna teh kudu balanja teh. Eta. Tah, dina makanan apa yang mau Pak Jaya bikin? Mencoba aja. Ini kurang bisa. Yang mau sekarang bikin? Atau kumaha? Yang paling senang masak nih, ya kan pasti ayah masak. Sebetulnya aku gitu tak masak. Enggak, sebetulnya aku senangnya masak kue gitu, jadi bikin kue kering, bikin cake gitu nya. Karena itu makan kata di bake gitu ya, dibakar selesai gitu ya. Kalau masakan kan, cuman saya tuh suka ditanyain sama anak-anak, Pak, ada challenge nih, tadi makan soto di sini. Ininya gini. Aduh, semuanya
Kalau sekarang mah mungkin bisa lihat YouTube, kalau dulu mah nggak bisa. KPIP. Jadi terus, ayo kita ke sana, ayo kayak dulu ke Kudus kita jalan sama anak-anak. Pak, ini soto ini enak sama garang asamnya. Cobain, gitu kiyanya. Terus pas pulang ke Bandung, Pak, bisa nggak bikinin yang kayak kemarin di Kudus? Sigana mah bisa bikinin. Meleset dikit Pak, ini gini, garang asamnya mana yang bisa ngeritik cik orang teh, karena orang nu balaja, ngeluarin duit, sampai tuh lupa ngeritik masakannya. Tadi buku katanya mau bikin buku. Iya benar. Tapi kritik masakan, sekarang kritik musik. Ya, lagi mau sedang nyusun, dibantu Fajar. Gitu. Dia jadi editor. Tim. Jadi saya udah bikin itu udah jadi sih, bekas tesis tuh saya rombak lagi. Dia yang saya minta jadi editor. Bukunya judulnya Matinya Kritik Musik, karena saya melihat matinya kritik musik. Kritik musik teh sudah tidak adanya. Tapi orang kan suka beranggapan bahwa kritik teh menjatuhkan, padahal kan bukan ya. Jadi ada kan seniman mah besar ku kritik. Iya. Nah, eta lupa mun seniman teh kayak nama. Ya. Ada beberapa hal di dalam kritik itu yang bisa bisa dilihat sebagai satu tujuan tertentu lah. Jadi kita membaca koran aja, menerima laporan sesuatu pertunjukan gitunya, itu juga kritik, cuman kadarnya sedikit gitu kan. Banyaknya review. Banyaknya review. Cuman kan geuleuh sebetulnya ya. Dulu teh saya suka sama almarhum Rusli. Tah cenah baca gerak kemana eta artikel teh. Kunaon Mas? Baca heula. Oh cenah tulisan dengan laporannya Mahri Rusli tidak sukses karena sound systemnya gini-gini. Menentukan aing sukses internet lain sound system. Gitu. Oh, jadi ada sesuatu gitu loh. Jadi kan kepuasan si seniman juga harus ditanya, puas nggak dengan kondisi ini. Kalau soal sound system mah teknis gitu kan. Vendor. Salahkan vendor, lain salahkan ini. Lain salah seniman. Akhirnya terus saya pikir, oh nya Mas, kuduna kieu nya. Sok maneh mah. Akhirnya saya mulailah menyusun itu, walaupun pada akhirnya beberapa tulisan saya dipakai sama dia di ini, dan akhirnya bisa terwujud sekarang juga karena lecutan dari Maha Guru. Saya juga pernah dulu Maha Guru pernah dicalekan ku Mas Hari bahwa nanyakan alat. Kan dulu kan K5R, alatnya dia sekedar sekalinya, Mas, alat mau bagus apa? Cili mana? bener, cili mana sing alus. Siap. Bener. Cili mana yang harus? Bener cilinya. Mau alat apapun cilina koplak mah tetap silung gitu kan. Bener. Nah, jadi itu momen dan sangat ngena banget gitu kan, walaupun sedikit. Tapi nonjok bener. Jadi selalu ingat katanya. Kadang-kadang kan sekarang tuh banyak apa ya, buat ini cilina bener. Bener. Rebek mah bisa ngaruh halus ya. Jadi ujung-ujungnya di ini. Jadi udah dikasih, kita tuh udah dikasih, tinggal kita manfaat. Dan sekarang kan perut saya kosong nih. Urang rek masak. Sebelum masak nih, kita saksikan dulu nih. Ya. Pak Jai, nyanyi dulu dia mau nyanyi. Pak Jai masak. Aku masak. Pak Jai masak. Nah, saya nggak apa-apa. Masak. Nah, selagi Pak Jai masak di belakang kita, judulnya apa? Judulnya Jayagiri. Jayagiri Lembang. Iya. Kenapa Jayagiri Lembang? Karena Aing tanya segitu kemari. Kenapa? Karena itu lagunya memang tentang peristiwa yang saya alami di Jayagiri dengan Samuan gitu. Pertemuan terus, tapi lagunya lebih ke ketika saya datang ke Jayagiri terus terkenang aja gitu. Karena mau sama si dia. Jadi terus story. Ini saya dijebak harus masak jangjang hayam. Itu. Jangjang hayam. Ini kita masak jangjang hayam. Jangjang hayam. Ini di belakang sambil masak jangjang hayam.
Jadi itu true story ya. True story ya. Penasaran true story itu yang gimana ya? Oke, buat sahabat kreator semua, Dengerin dulu nih. dengerin nih. Jaya Giri. Dan kabut di Jaya Giri bawaku ke sunyi pagi. Betapa kenangan itu mencengkram getir ingatanku. Wajahmu, samar wajahmu di ujung rimbun pinus itu. Betapa sesak dadaku, bayangkan napas suaramu dan bulu matamu di masa lalu masih menyayatku saat kau menatap kedua mataku begitu lekat. Lalu ku kecup harum keningmu. Bisa ku punguti guguran detik demi detik. Betapa memuncak rindu dalam kabut pagi Jaya Giri. Dan bulu matamu di masa lalu masih menyayatku saat kau menatap kedua mataku begitu lekat. Lalu ku kecup dan bulu matamu di masa lalu masih menyayatku saat kau menatap kedua mataku begitu lekat. Lalu ku kecup harum keningmu. Oke. Ibu bunda itu kumaha bunda bikin. Cuy, mana mah kieu we. Jadi kalau itu mau dilihatin ya. Oh, Jelaskan bunda apa ya? Jelasin. Tidak ada yang nggak boleh proses. Benar. Benar kapan lagi coba? Silakan. Maksud mah langsung ditutup. oke di ini enggak di ini enggak minyak wijen. Minyak wijennya jangan tergantung merek ya. Jam-jam hayam. Jam-jam hayam ini udah dikasih tepung, tapi sebelumnya ini suaranya masukin. Yuk. Saya marinate dulu dengan apa? Lemon dan salt, garam, kira-kira sejaman. Setelah dimarinate, saya cuci. Nah, setelah dicuci, saya kasih tepung terigu. Hampir tepung terigu. Wow. Tapi si tepung ini teh, saya kasih garam sedikit, saya kasih lada. Pedas mun bahasa Sunda namanya. Iya, lada.
kita akan membuat hot chicken wing. Jadi jangjang ayam anu lada. Jangan ya jerukan segala tobat. Kok nggak bisa? Oke. Cina. Memang di situ beda. Amci teh itu arak. Kan. Ininya enakeun euy. Ya. Non apalagi penggorengannya. Waktu di sponsori sama orang tua. PT Mitoha Indah teh. Iya. Mito ini kata Mito Harjensi. Sama dong saya juga. PT Tapa, saya pernah kerja di PT Tapa. Minta ke bapak. Sudah saya oleh Tapa. Bukan minta ke bapak we, ya nanti ngalisu. Sampai rokok minta ke bapak. Tapi pas ayah di ngomong di luar offline saya diberikan Anas amok yuk kementerian itu mah gitu kan bisa waktu sekalinya itu kemudian dibayar sekalinya. hot chicken wing. Wanginya Terbayar. Yummy pokoknya wanginya. ya. Baunya juga langsung. Menusuk perut. Gimana itu hot chicken wing? Mari kita coba. Coba. Oke. Ini harus dengan sangu juga no. Ada. Oh, dengan rasa lapar. Hot chicken wing. Namanya gitu. Ini ada yang pasti jangjang ayam, Ya, jangan. ada saus tiram, ada kecap, minyak wijen, ada lemon, ada bawang bombay, ada cengek, terus daun jeruk, Segala ayam. bawang putih. Oke. Itu. Cuman saya garnisnya. Oh, garnish. Saya lupa. Apa kayak di wijen? Pakai merica. Enggak, maksudnya biji. Oh, nggak usah. Kalau mau pakai wijen silahkan, boleh. Tapi tadi Oh, itu mah selera ya. Oh, selera. Selera. Oke. Coba. Coba ya. Coba, Bu. Kapan lagi dimasakin sama dosen sendiri ya? Cuma dimasakin musik. Beduna kan bukan menyuguhan ini di sini. Ini disuguhan Kalem, bismillah. Kita coba. Aduh. itu nggak bohong. Enggak bohong. Kemana bohong? Coba dicoba. Boleh di sini makan deket. Deket ini ya. Iya, deket mah. Enak banget. Bagaimana? Oh, Bob Anwar belum. Bob Anwar. Gimana rasanya? Jadi orang jadi penasaran. Kamu kameramen gitu. Enggak usah lah. Peluk. Bunga gimana? Enak banget, Pak. Pak, kenapa dulu pas ngajar tuh bukan yang bawain kayak gini? Nah, itulah masalahnya. Mantap. Mantap. Jadi si lemonnya kerasa ada lemonnya hadir. Ada lemonnya hadir. Lemon hadir. Ngarap bumbunya. Nah. Mantap. Sangu pasti. Benar. Jadi hot chicken wing With sangu. Ala Mr. J. Ya. Keajaiban. Itu pantesan Ivana halus. Bener, ngeracik makanan aja udah enak. Makanannya juga enak. Ngajeng makanan jika nama diperhitungkan dia nih komposisi musik gitu. Sama kan. Memasak musik juga sama. Ini kan dapur rekaman nih. Semoga ini menjadi berkah. Awalnya dapur rekaman gini. Ya kan?
ngerekam di dapur. Nah iya. Oh gitu ya. Iya masakin musik. Pedes-pedesnya ada. Rasa banget. Rasa apa? lemonnya Ada. bawang putih, ada daun jeruk. Pasti kru kabita. Pasti. Tapi Saya ada 2. tenang. Kita siapkan. Oke. Kita jualan. Enggak, saya teh Ngapa? kalau yang gini-gini saya kurang begitu naon. Bukan nggak pede, cuman lebih pengen ngasih aja gitu. Tapi kalau kue, saya kadang-kadang jualan. Jualan. Apa namanya kue apa? Kemarin karena saya melak cau di Punclut di rumah, jadi si cau teh panen. Jadi saya bikin karena cau teh loba pisan gitu nya, ada rasa diapain, dibagiin ke tetangga udah. Akhirnya saya bikin banana bread, jadi roti. Nama produknya apa? Belum dikasih produk, tapi Order. jadi saya bikin banana bread, tapi kata anak-anak apa tuh Pak bikin, terus dikirim-kirimin, terus bikin cookies dari pisang gitu. Barudak teh langsung iseng teh nulis bikin ini teman ngopi, bikin ini, bikin apa, bikin Listnya. kemasan, Listnya bikin juga ini. gitu. Bapak mah jadi haroream kayak mun kikian teh. Dagangkeun mah jadi serius. Terus Diam dulu. Terus akhirnya ya udah anak-anak aja yang ini saya mendeliver aja, sok bikinnya kayak gini, ininya kayak gini gitu. tapi pernah ada yang order. Yang paling banyak ngorder itu sebenarnya dulu saya pernah bikin apple pie. Itu yang pernah sering diorder. Cuman order kemana? order mah ke ini, ke Sukaluyu, ke WA saya atau ke Lereng Bulung 32. Saya tuh suka bikin apple pie gitu ya. Jadi sebenarnya mah itu teh naon sih sebutan nantinya, bukan pie namanya pie aja gitu. Tapi anak-anak saya nyebutnya naon gitu, saya juga lupa. Jadi saya suka karena ibu saya teh nyekolahin saya dulu dari kue gitu nya. Mana mah tong hayang tong hayang bisa nyiin kue sekolahan balik gitu. Tapi tina kue. Jadi tapi saya berterima kasih. Berterima kasih kepada ibu saya yang suka saya toong kalau bikin, suka disuruh belanja. Terus saya juga berterima kasih kepada uwa-uwa saya sebagai penyanyi keroncong. Jadi saya bisa memainkan alat musik. Jadi di mix. Oke. Jadi itulah pokoknya. Bagi sahabat kreator yang mau pesen cake atau misalnya yang lainnya lah, bisa Langsung WA aja. langsung WA. Ada nomornya di sini dan Instagram itu nom. Jai Mahaswara. Jai Mahaswara. Tinggal di DM aja. DM aja. Musikolog yang hebat. Dosen yang keren. Sekaligus chef. Chef yang dan low profile. Sukarela. Oh ya, jago itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Konsisten belum? Benar. Posisi dulu. Yang mana? Dulunya. Iya, konsisten. Tadi dia cenah. Udah buat di acara kamar ini si chef mana gitu wae. Eta kelebihanna. Bob Anwar. Dari saya pribadi sih terima kasih buat Kang Dadi, buat Teh Bunga, terus buat kru kreator. Sore ini ya bisa bareng Akhirnya akhirnya sharing ya, keadaannya sih dari saya semoga bisa bermanfaat juga. Terus terima kasih karena sudah dimasakin di event inilah atau di konten inilah saya bisa merasakan makanan dari Mr. Jai Mahaswara. Kan di sini. Oke. Terima kasih Kartulian Nusantara, ada Bunga, ada Dadi juga, Ya, ada Fajar dari Bob Anwar dan kru-kru semuanya. Terima kasih saya dikasih kesempatan untuk menceritakan, berbagi apa yang sedang saya alami dan sedikit kabisa saya memasak makanan yang sederhana ini. Jadi kalau lapar-lapar bikinlah ini. Ya terakhir adalah dari saya doakan semoga apa yang saya usahakan diantaranya yaitu museum musik semoga bisa terwujud. Amin. Terima kasih
Terima kasih Pak Jay. Terima kasih. Pak Fajar, Gus Mata Angin Kreatif, Late, terima kasih kaosnya dan semua yang ada di sini adalah apa ya? Terjadi begitu aja. Iya. Masakannya enak. Masakannya kan besok, masakannya enak banget ya. Enggak kan begini. Masak sama dengan lanjut lain ya. Makanya ketika lagi membuat event, membuat apa satu pergerakan kalau dengan dasar hati pasti nyampe. Siap. Nah, gitu. Terima kasih Pak Jay, Pak Jar, Mata Angin Kreatif, Dik, Abdi, walaupun makan doang ya. Oke. Saya Dadi Firmansyah. Saya Bunga. Saya Fajar Mubarwan. Saya Jai. Terima kasih masih dimasakin musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak musik. Mari masak, masakin musik. Dan kabut di Jayagiri bawaku ke sunyi pagi, betapa kenangan itu mencengkam getir ingatanku. Masak musik. Mari masak, masakin musik.